Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas, yaitu membuat paper untuk memenuhi tugas di kuis 12 pada bebas umum dengan judul deteksi kerusakan ring piston pada mesin 4 langkah melalui pengukuran getaran. Sebelumnya saya mencoba terkait getaran mekanis, yaitu getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik suatu benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Contoh getarannya diantaranya getaran beban yang digantung pada ujung pegas, getaran mesin karena dalam kondisi tidak normal, getaran pada suspensi yang tidak normal, dan getaran bodi mobil akibat engine mounting yang rusak. Getaran mekanis adalah getaran di mana benda bergetar mengalami pergeseran linear atau pergeseran sudut, sedangkan getaran non mekanis melibatkan perubahan pada besaran besi. Meneliti tentang hubungan antara ring piston kapal dan silinder linear pada rangkaian sebuah mesin diesel dengan menggunakan sinyal suara. Penelitian ini membahas mekanisme yang mungkin sumber dari sinyal suara seperti kontak piston dan liner, aliran pelumas, serta tekanan balik udara. Metode ini diuji pada 2 mesin diesel kecil dan 1 mesin diesel besar. Sistem data akuisisi digunakan pada serangkaian tes mesin diesel ini. Penambahan encoder poros diperlukan untuk mengetahui sudut engkol dan posisi piston. Untuk mesin diesel kecil timbul sinyal suara sebanding dengan kecepatan piston ketika silinder mengalami peningkatan tekanan. Gesekan yang bekerja pada ring oli adalah yang paling mungkin menimbulkan suara. Kompresi yang diberikan oleh tekanan ring piston pada silinder ditemukan sebagian sumber suara pada mesin 2 langkah, dan kecepatan piston merupakan faktor yang mempengaruhi amplitude suara. Penelitian Kemp dan kamu menganalisa getaran mekanik dari mesin bensin 4 langkah 100 cc dan aliran fluida pada siklus mesin. Sinyal getaran terdeteksi menggunakan akselerometer dan sinyal perputaran crankshaft. Mesin bensin dijalankan pada kecepatan normal 1500 rpm per belasan menit dengan variasi kesalahan celah klep masuk dan buang serta kondisi kesalahan celah busi. Celah kartu masuk yang lebih kecil dibanding celah normal akan menghasilkan amplitude pada intake valve open yang kecil sehingga sulit untuk diidentifikasi. Merujuk pada metode penelitian, yaitu alat dan bahan yang digunakan di penelitian ini terdiri dari mesin Honda J70. Di sini menggunakan yang saya dapat dari jurnal, yaitu menggunakan Honda J70, yaitu motor listrik 3 phase, inverter 3 phase, ring piston kondisi baik, ring piston kondisi aus, ring piston kondisi tergores, piezoelectric accelerometer, proximity probe, digital storage oscilloscope, tachometer, dan komputer. Desain eksperimen. Desain awal penelitiannya adalah membuat instalasi Honda mesin C70 dengan fungsi yang digerakkan melalui motor listrik. Fungsinya yaitu komponen-komponen mesin dapat beroperasi secara normal, akan tapi tanpa diberi beban dalam posisi gigi netral. Variasi yang dilakukan yaitu kerusakan pada ring piston, kompresi, dan putaran mesin. Kerusakan yang terjadi pada ring piston adalah aus dan tergores. Pelaksanaan penelitian ini dapat dibagi dalam beberapa tahap. Secara umum, tahapan dalam persiapan mesin dan ring, setting pengujian, pengambilan data dengan penjelasan seperti berikut. Tahap persiapan mesin dan ring dalam penelitian. Mesin digerakkan dengan motor listrik dan dalam menggunakan tanpa beban atau gigi netral. Persiapan mesin dan ring sebagai berikut. Jadi ini perlu digarisbawahi sebelumnya. Untuk pengujian di sini dapat digarisbawahi, berarti di sini tidak ada sistem pembakaran dalam. Mesinnya tersebut untuk mendeteksi getaran akibat ring piston aus, yaitu menggunakan dari flywheel itu digerakkan menggunakan motor listrik atau yang diatur menggunakan induktor. Lanjut, mengeluarkan oli mesin, menyiapkan ring piston yang akan diteliti dari kondisi ring piston baik, aus, dan tergores. Membongkar dan memasang ring piston pada mesin. Ring piston yang dipasang dimulai dengan kondisi yang baik. Setting alat uji getaran, memasang mesin dan motor listrik pada pondasi atau stand, mur dan baut pada masing-masing alat tersebut diberi cekatan tangannya. Setting lurusan puli motor dan mesin, menghubungkan mesin dengan motor listrik dan belbet, menghubungkan inverter dan motor listrik. Tahap pengambilan data setelah alat uji disiapkan. Langkah selanjutnya adalah pengambilan data. Pengujian yang pertama dengan pengukuran sinyal getaran pada ring piston kondisi baik, pengujian dengan pengukuran piston kondisi aus, dan ketiga pada ring piston tergores. Semua itu diuji pada putaran rendah sekitar 700 rpm, menengah
di sekitar 1500 rpm, tinggi di sekitar 2250 rpm. Ketiga tahap pengujian tersebut adalah yaitu memasang akselometer pada kepala silinder, memasang sensor proximity pada dudukan dan menghadap ke puli mesin, menghubungkan sensor tersebut ke DSO, kemudian diteruskan ke komputer, menghidupkan motor listrik, mengatur putaran listrik dengan inverter, mengukur putaran mesin menggunakan takometer, merekam data sinyal getaran pada putaran rendah, menengah, dan tinggi dengan komputer, menyimpan file data DSO, memasang akselometer pada blok silinder, kemudian melakukan langkah seperti di atas. Tahap pengolahan data pada tahapan ini, data yang direkam oleh DSO akan diperoleh menggunakan MATLAB dengan algoritma sebagai berikut. Data DSO menentukan deklarasi konstanta yang sudah diketahui seperti T dan Fs, menentukan posisi pada crank angle domain, menentukan proses sinyal sesuai persamaan, menjumlah besaran energi yang diperoleh, plot dan output. Setelah data grafik didapatkan, maka tahap selanjutnya melakukan analisa terhadap grafik tersebut. Analisa energi sinyal dari hasil pengukuran getaran pada mesin Honda C70 dengan berbagai kondisi ring piston dan posisi letak sensor akselometer diketahui. Pengukuran getaran efektif dilakukan pada putaran 750 rpm dan letak sensor pada kepala silinder. Impact komponen mekanik seperti penutupan katup menghasilkan amplitude getaran yang tinggi sehingga sumber getaran yang terekam lebih jelas. Energi yang dihasilkan pada kondisi ini bisa mewakili keadaan ring piston mesin yang sebenarnya. Sinyal pada berbagai kondisi ring piston dengan variasi kecepatan putar serta letak sensor pada kepala silinder dan bulk silinder. Energi sinyal diambil dari sinyal amplitudo yang positif, kemudian dimasukkan ke persamaan dan hasil diplot terhadap sudut putar poros lingkar. Setelah dilakukan analisa energi sinyal getaran, kondisi ring piston aus dan terus mempunyai energi yang lebih rendah dibanding ring piston baik. Hal ini terjadi karena ring kompresi sebenarnya berfungsi sebagai perapat untuk mencegah udara dan gas dalam ruang pembakaran masuk ke dalam bak mesin. Apabila ring kompresi mengalami kerusakan, akan menyebabkan kebocoran gas sehingga tekanan yang dihasilkan dalam mesin menjadi turun. Kebocoran gas biasanya mempunyai periode yang lama, menghasilkan penurunan tekanan yang turun akan menyebabkan gaya kompresi piston turun sehingga amplitudo dan energi sinyal getaran diperoleh akan rendah. Pada langkah hisap terjadi penurunan energi yang lebih besar dibanding langkah yang lain. Melalui analisa energi yang dapat diidentifikasi apabila ring piston dikarenakan mengalami kerusakan, maka akan terjadi penurunan energi sinyal getaran pada semua langkah. Berdasarkan hasil pengujian getaran, maka dapat diketahui untuk condition monitoring ring piston efektif dapat dilakukan pada putaran rendah dengan letak sensor di kepala silinder. Sinyal yang terekam pada putaran rendah mengurangi munculnya noise dari komponen lain. Untuk menghubungkan sinyal yang terekam dengan keadaan mesin akan lebih mudah dilakukan karena impact penutupan katup menghasilkan amplitude getaran yang tinggi. Pemantauan kondisi ring piston pada mesin 4 langkah dibutuhkan tentang juga pemantauan siklus mesin serta komponen yang beroperasi. Kesimpulan dari analisa dan pembahasan dapat dilakukan kesimpulan sebagai berikut. Analisa energi sinyal getaran dapat digunakan untuk memantau kondisi ring piston 4 langkah, 1 silinder ring piston aus dan tergores mengakibatkan penurunan sinyal energi sinyal getaran. Pengukuran getaran untuk pemantauan ring piston mesin 4 langkah 1 silinder efektif dilakukan pada putaran rendah dan letak sensor pada kepala silinder. Jadi di sini sebagai tugas getaran mekanis tersebut di sini mengidentifikasi getaran akibat kondisi ring piston aus, mulai dari ring piston yang di sini dibahas ring piston kompresi. Jadi ketika terjadi keausan pada ring piston itu akan menyebabkan kondisi pembakaran dalam mesin, yaitu akan bocoran sebagai jadi kompresi tidak padat dan mengurangi tenaga, dan itu ketika kondisi ring piston aus maka akan mengakibatkan langkah dari piston tersebut tidak balance atau dalam bahasa bengkelnya biasa disebut oblak. Kurang lebih seperti itu, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.